Kali ini kita akan membahas kembali materi kinematika ya. Kita kemarin sudah membahas gerak benda untuk kasus kecepatan konstan. Sekarang kita akan bahas gerak benda yang mana percepatannya itu yang konstan. Sekarang beda ya. Jadi percepatannya sekarang ada. Apa itu artinya kalau percepatan ada? Artinya jika ada percepatan, maka kecepatan berubah. Begitu. Karena kita perlu ingat lagi definisi percepatan. Kita recall bahwa percepatan merupakan laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Begitu. Rate of change of velocity. Sekarang kita bahas ya. Okay. Gerak kecepatan. Ingat ya, bukan kecepatan, tapi percepatan. Aku kasih di warna merah ya. Nah ini. Oke, kita recall lagi. Nah, di sini karena percepatan konstan, artinya percepatannya itu tidak bertambah maupun berkurang. Jadi di waktu berapapun, mau saat T sama dengan 0, T sama dengan 1, bahkan T sama dengan 1000 second, percepatannya tidak akan berubah. Arahnya pun nggak akan berubah gitu. Karena ada juga kasus percepatan yang konstan akan tetap besarnya konstan, tapi arahnya berubah. Nah, itu berarti percepatannya tidak konstan gitu. Jadi kita fokus pada percepatan yang konstan, yang mana itu nilai dan arahnya konstan. Oh iya, yang saya lupa ya kasih tahu bahwa sebenarnya kecepatan dan percepatan itu bukan hanya kita perhatikan berubah di nilai. Karena kita perlu ingat bahwa ini adalah vektor. Walaupun nilainya tetap gitu, perlu dicamkan ya. Walaupun nilainya tetap, akan tetapi arahnya bisa saja berubah begitu. Hanya saya pikir untuk kasus di KSNK tidak mungkin sejauh itu gitu. Jadi ini artinya nilai ya, nilai dan arah gitu. Nah, sekarang kita bahas sekarang ya, persamaan geraknya itu seperti apa. Sekarang misalkan percepatannya adalah A gitu. Maka kita peroleh bahwa A sama dengan dV dt. Perlu diingat, karena A konstan, maka A dot atau dA dt atau d kuadrat v dt kuadrat, atau bisa juga kita tulis d pangkat 3. Sebenarnya bukan pangkat sih ya, ini artinya turunan ketiga. Jadi kita baca aja turunan pertama dari T, turunan kedua dari V, maupun yang sama juga dengan turunan ketiga dari X, itu sama dengan 0 karena A konstan gitu. Ini notasi juga turunan terhadap waktu ya. Jadi kalau ada dot di atas menandakan turunan waktu gitu. Nanti saya jelaskan. Nah, oke, kita tulis aja ini X double dot ya. Itu menyimbolkan percepatan. Karena tanda dot di atas ini menandakan turunan terhadap waktu. Kalau dotnya ada 2, berarti ini turunan kedua dari X terhadap waktu. Turunan kedua dari sesuatu. Sesuatu itu apa? Yang ini, yang di bawah dotnya ini, terhadap waktu. Nah, kalau menurut X,
A itu turunan kedua terhadap waktu kita dapatnya. Tapi kalau kita pakai V, kan A itu sama dengan dV dt. dV dt menandakan turunan pertama dari V. Berarti itu sama saja dengan V dot. Tapi saya pakai X dot aja, karena kita mau cari X-nya nanti. Jadi ini sama dengan A gitu. Nah, tapi sebenarnya saya perlu ingatkan dA dt itu useless. Kadang ya, kadang. Pada umumnya useless. Karena kita nggak mau tahu masalah ini. Tapi somehow ya, ada beberapa kasus yang bisa juga kita selesaikan dengan yang mana dA dt itu berguna gitu. Tapi saya nggak akan ke sana dulu. Kita bahas ini dulu. Jadi kita mau integralin X double dot ini kita sudah dapat persamaan diferensial ya. Ini di persamaan diferensial. Dimana kita mau solve V gitu. Untuk saat ini dulu gitu. Jadi kita bisa pakai integral aja dulu ya. Kita nggak usah main tebak-tebak solusi karena memang ada caranya juga. Hanya saya nanti bahas itu di osilasi atau di segmen matematikanya. Seperti untuk kecepatan kemarin, kita bisa seolah-olah kalikan kedua ruas dengan dt. Maka kita akan peroleh, karena kita mencari V, maka kita integralkan keduanya. Ingat, X double dot apakah fungsi waktu? Enggak ya, dia konstan. Maka dia bisa keluar dari integral. Maka kita di sini akan peroleh V plus sesuatu, C1 misalkan, itu sama dengan X double dot dikali T plus C2, yaitu sesuatu gitu. Karena kan kita pakai integral tak tentu. Nah, kita akan peroleh bahwa V fungsi T itu sama dengan X double dot T plus C2 min C1. Yang mana penulisannya kita bisa sederhanain jadi X double dot T plus misalkan K aja ya. Enggak deh, kita tulis aja B gitu. Ini persamaan berapa ini? 7 gitu. Nah, ini kita simpan dulu. Kita sekarang fokus integralkan si V-nya gitu untuk memperoleh persamaan X. Nah, kita recall lagi. Recall persamaan ke berapa itu? Persamaan ini, persamaan 2. Kan ya? Yep. Recall persamaan 2. Kita akan peroleh bahwa VT itu sama dengan X dot. Gitu. Ini kita bisa tulis X dot ya. Nah, X dot itu sama dengan apa? dx dt sama dengan X double dot T plus B. Kita kalikan lagi kedua ruas dengan dt seolah-olah, maka kita akan peroleh dx sama dengan X double dot T plus B dt. Oh ya, saya lupa. Ini dt plus. Nah, sekarang ya kita integralkan terhadap masing-masing ya. Ini integral terhadap dx, dan ingat X double dot konstan terhadap waktu sehingga bisa keluar integral. Tapi ada T tetap bertahan karena dia yang ingin diintegralkan ya. Tambah B ini konstan jadi bisa keluar dari integral. Gitu. Pokoknya semua variabel yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang akan kita integralkan bisa keluar dari integral, atau jika nilainya konstan itu bisa keluar dari integral. Pakai integral tak tentu lagi, kita akan peroleh X fungsi T plus sesuatu sama dengan X double dot T, ini T kuadrat ya, T kuadrat per 2 sesuai aturan integral, plus sesuatu ditambah B T
plus sesuatu lagi. Gabungkan semua yang sesuatu ini, kita akan peroleh B T plus X T kuadrat per 2 plus A2 plus A3 min A1. Mereka dua ini konstan kan ya. Saya nggak peduli. Aku nggak peduli masalah ini. Kita bisa tulis jadi C. Maka kita peroleh XT sama dengan BT plus XT kuadrat per 2 plus C. Simpan jadi persamaan 8. Nah, jadi ini dia persamaan gerak, persamaan posisi. Oh ya, ini harusnya vektor kan ya? Iya, aku lupa. Jadi mendingan kita begini ya. Aku lupa tulis vektornya gitu. Tapi sebenarnya kalau kasus satu dimensi ini it's okay, no problem. Hanya kan kita bahas tadi secara umum ya, secara generik. Jadi aku lupa. Ini kita pakai R aja gitu. Lalu ini R. Ini R. Vektor, R. Nah, ini kan tetap ya. Ingat, dotnya itu di atas tanda panah. Gitu. Ini R. Dot. VT. R. RT. Ini dot ya, dot di atas menyatakan itu turunan terhadap waktu 2 kali. DR, vektor, Oke, sip. Oke. Tuh, kok lupa sih. Maaf ya. Nih, double dot. Oke. Nah, ini dia persamaan gerak benda dengan percepatan konstan secara umum. Persamaan umum ya. Persamaan gerak atau posisi. Percepatan konstan. Gitu. Kita bisa lihat bahwa dia ini fungsi kuadrat. R ini. Maka kalau kita plot grafiknya, grafik posisi terhadap waktu, ini nilainya aja dulu kita perhatikan ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Pertama, dia ada C. Kalau ada C, berarti somehow intercept dengan Y-nya itu enggak di 0 ya. Berarti dia mulai somehow di atas sini. Di atas sini, dia mulai naik. Karena ini kan positif ya. Jadi dia membuka ke atas. Kita lihat A dari T. Tadi ini kita bisa anggap begini. Yaitu Fx sama dengan, kita bisa anggap A ini AX kuadrat plus BX plus C kan ya. Kalau A-nya positif, sesuai dengan sifat persamaan kuadrat, dia akan naik ke atas. Membuka ke atas. Gitu. Nah, jadi seperti itu kan ya. Grafiknya itu somehow seperti itu. Grafiknya dia naik ke atas. Bukan nurun ke bawah. Nanti ada kasusnya dia akan nurun ke bawah gitu persamaan posisinya. Oke. Jadi sekarang kita coba misalkan ya. Misalkan bagaimana kalau seandainya posisi awal si benda itu sama dengan R0 terhadap grafik koordinat. Ya, terhadap pusat koordinat dari kerangka acuan kita. Bagaimana kalau posisi awalnya itu R0 saat T sama 0? Maka recall persamaan 8 ya. Kita recall persamaan 8 saat T sama dengan 0. Kita anggap bahwa R-nya itu sama dengan R0 kan ya. Artinya pada saat T sama dengan 0, dia punya posisi awal terhadap pusat koordinat kerangka acuan kita sebesar nilainya R0. Maka kita akan peroleh, masukkan aja langsung T sama dengan 0.
yaitu R0 sama dengan B-nya 0, T kuadrat juga 0, berarti ini sama dengan C. Kita peroleh C, masukkan persamaan 9 ke 8, kita peroleh persamaan penuhnya, yaitu RT sama dengan R0 plus BT plus X lagi, R double dot T kuadrat per 2 persamaan 10. Masih ada B ya kan, kita belum tahu B itu apa. Nah, B itu kita bisa, karena ini perlu diingat, kita perlu ingat lagi kenapa harus cari dua keadaan yang perlu kita ketahui supaya bisa menentukan B dan C itu. Karena kita lihat lagi di persamaan ini, coba teman-teman pikir, V itu apa? Recall lagi persamaan 2 kan ya, V itu kan dr dt. Jadi kita peroleh R double dot itu sama dengan D kuadrat R dt. Ya kan ya? Bukan D kuadrat sih, turunan kedua dari R gitu, atau posisi. Nah ingat, ini kan turunan kedua. Berarti ini persamaan diferensial order 2. Atau bilang aja ini persamaan diferensial yang mengandung variabel yang diturunkan 2 kali. Apa yang kita mau solve? Ya ini R. Yang mau di solve. Maka dari itu, kita harus butuh 2 keadaan yang harus kita ketahui untuk memperoleh informasi yang lengkap dari solusi yang nanti kita akan peroleh. Karena nanti solusinya akan memperoleh 2 konstanta yang kita tidak ketahui. Karena dia persamaan order 2. Persamaan diferensial order 2 atau turunannya ada 2 kali. Gitu. Ada 2 arbitrary constant. Jadi untuk bisa menghilangkan 2 arbitrary constant yang kita tahu itu, kita butuh minimal 2 keadaan atau 2 syarat batas supaya kita bisa mencari solusi sebenarnya gitu. Maka kita misalkan lagi, misal saat T sama dengan 0, dia punya kecepatan awal menurut koordinat, menurut kerangka acuan yang kita jadikan koordinat itu, pusat koordinat. Maka V-nya itu sama dengan V0 misalkan. Maka kembali lagi masukkan T sama dengan 0 ke 8 gitu. Kita akan peroleh R. Oh, salah. B itu kita bisa tentukan dari ini persamaan kecepatan gitu. Kita nggak bisa tentuin dari sini, dari persamaan RT. Kenapa? Kita perlu lihat lagi nih. Persamaan sesungguhnya kan awalnya dari VT kan, di persamaan 7. Nah, jadi kita recall lagi. Memang begitu ya. Untuk mencari RT, untuk mencari solusi dari persamaan diferensial order 2, kita bisa manfaatkan persamaan sebelumnya ya, persamaan yang berkaitan dengan dia sebelumnya. Maksudnya kita bisa manfaatkan persamaan hasil integral pertama dari persamaan diferensial yang tadi kita miliki itu, yang D kuadrat R dt kuadrat sama dengan R double dot. Kalau masih bingung ya nanti saya akan buatkan gitu. Jadi intinya gini, kita mau tahu B, tapi kita punya informasi kecepatan, gitu kan? Tapi di sini persamaannya bukan persamaan kecepatan, jadi kita nggak bisa masukkan V0 sama R0 bla bla bla, enggak. Kita lihat lagi bahwa kita punya B di persamaan kecepatan terhadap waktu. Maka kita akan recall persamaan 7 buat nentuin nilai B supaya kita peroleh solusi RT dan juga VT secara lengkap. VT hanya butuh satu keadaan yang tidak kita ketahui, satu keadaan yang kita harus ketahui. Mengapa? Ingat lagi, itu persamaan diferensial yang hanya melibatkan turunan pertama terhadap waktu.
yang kita mau solve apa? V-nya kan. Nah, kita lihat lagi A sama dengan dv/dt. Nah, ini kan hanya satu turunan. Berarti nanti saat kita integral persamaannya atau solusinya, kita akan dapat satu konstanta aja yang kita nggak tahu. Jadi kita hanya butuh satu syarat batas untuk nge-solve secara penuh gitu. Jadi recall 7, masukkan T sama dengan 0, masukkan V sama dengan V0 dan T sama dengan 0, kita akan peroleh bahwa V0 itu sama dengan apa? B. Gitu. Masukkan 11 ke 7 dan 10, kita akan peroleh bahwa ini persamaan lengkapnya dah. Dengan R double dot itu apa sih? Itu A ya, atau dv/dt, atau percepatannya. Nah, sekarang Vt-nya kita peroleh V0 T plus V0 plus R double dot T gitu. Sesuai kan? Coba kita cocokkan persamaannya, persamaan matematikanya dengan persamaan fisisnya gitu. Kita anggap ini grup persamaan sistem persamaan 1 gitu kan ya. Sekarang kita masuk ke masalah mencocokkan logika fisisnya gitu. Apakah benar persamaan yang kita punya dengan keadaan logika fisis yang kita punya? Kita recall lagi. Apa definisi percepatan? Percepatan adalah laju perubahan kecepatan. Kan ya? Oke. Saat kecepatan awalnya V0, saat T sama dengan 0 itu, karena ada percepatan, maka setiap detik percepatannya akan berubah kan ya? Ya kan? Kecepatannya akan berubah, artinya kecepatannya akan bertambah. Setiap 1 detik, kecepatannya akan bertambah sesuai dengan percepatannya. Misalnya percepatannya 2 meter per second kuadrat. Maka setiap 1 detik, kecepatannya nambah 2 meter per second. Tambah 1 detik lagi, nambah lagi 2 meter per second. Jadi nambah 4 meter per second dari kecepatan awal. Tambah 1 detik lagi, nambah lagi 2 meter per second. Jadi 8 meter per second total pertambahannya sekarang. Dari kecepatan awal. Nambah lagi 1 detik dan seterusnya. Pokoknya dia nambah 2 meter per second setiap detik. Jadi sesuai kan ya? Dengan logika fisik yang kita punya. Nah, sekarang yang agak kita susah bayangkan itu yang RT pasti kan? Pasti teman-teman punya pemikiran yang sama dengan saya. Bagaimana cara memverifikasi persamaan posisi terhadap waktunya dengan logika fisik? Jadi ingat aja gini. Kita tahu bahwa kecepatan itu apa? Kecepatan di sini kita bisa dapat kecepatan sebenarnya nih dari persamaan ini. Enggak sih, bagaimana ya cara ngebayanginnya? Jadi begini, memang agak susah dibayangkan ya untuk persamaan posisi. Saya jujur aja, kalau mau ngebayangin untuk memverifikasinya tuh susah, gitu. Untuk saat ini. Nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan lagi cara ngebayanginnya tuh bagaimana, gitu. Jadi logikanya begini. Kan percepatan itu turunan kedua terhadap posisi. Turunan kedua posisi terhadap waktu. Itu kan ya, definisi percepatan.
Nah, berarti kalau dia turunan kedua, berarti kalau secara matematika, dia itu kan harusnya memang menghasilkan persamaan yang kuadratik. Supaya percepatannya konstan. Gitu kan ya, paham nggak? Jadi gini, kan kita mau percepatannya konstan tuh. Maka dari itu persamaan posisinya harus kuadratik. Karena kenapa? Dengan definisi turunan kedua posisi terhadap waktu, yaitu definisi percepatan itu, maka begini ya, misalkan persamaan posisinya tadi kan kita punya, saya simpulkan aja dulu jadinya AT kuadrat plus BT plus C. Kenapa dia harus persamaan kuadrat? Supaya percepatannya konstan. Ya, kita turunin aja masing-masing. DRTT, ini dapatnya apa? Dengan aturan untuk diferensial kita akan peroleh ini. Kemudian turunin lagi sekali. Nah, kita akan dapat 2A. Kan ini konstanta, jadi kita abaikan. Dia langsung 0, karena dia nggak punya variabel T lagi. Betul kan? 2A kan konstan. Jadi kita bisa buktikan bahwa A-nya itu konstan. Jadi terbukti bahwa jika kita ingin A konstan, maka persamaan posisinya terhadap waktu itu harus bentuk kuadratik. Gitu. Jadi paham kan ya? Teman-teman bisa verifikasi, coba bandingkan dengan persamaan posisi terhadap waktu untuk kecepatan yang konstan, yaitu percepatannya 0. Sesuai logika fisik kan? Oke, jadi sampai di sini saja dulu teman-teman ya. Sudah cukup 30 menit, ini sudah lama ya. Nanti saya akan cari lagi, saya buat video lagi untuk mencari persamaan posisi terhadap persamaan kecepatan terhadap posisi. Nah, ini yang menarik. Bagaimana caranya kita menyatakan suatu fungsi kinematik yang berkaitan dengan kinematika lainnya, properti kinematika lain selain waktu gitu. Jadi kita mau cari persamaan kecepatan terhadap posisi gitu. Oke, sampai di sini dulu. Oh iya, kalau teman-teman recall lagi definisi perpindahan kecepatan, mungkin teman-teman akan mendapatkan bahwa ya ini perpindahan sebagai fungsi waktu ya ini. Kemudian definisi fungsi perubahan kecepatan terhadap waktu ya ini. Kan kalau teman-teman recall definisi perpindahan dan perubahan kecepatan. Oke, sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya.